Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami eh, yang berjudul menghitung aliran daya menggunakan Julia dengan jam. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Saya sendiri yaitu Zairo Alfia Saada dengan NPM G1D021021. Dan saya Nurdila dengan NPM G1D021023. saya sendiri sebagai moderator yang bernama Lianda Pradetama, NPM G1D021034. Saya Tarisa Faradila Sugianto dengan NPM G1D021057. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Nurdila. Nurdila dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Julia adalah bahasa pemrograman dinamis tingkat tinggi yang dirilis pada tahun 2012. Bahasa pemrograman ini terkenal karena kecepatan dan efisiensinya dalam melakukan kompilasi JIT atau Just in Time. Menggunakan framework LLVM membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan Python dan sebanding dengan kecepatan C. Julia juga memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, serta dioptimalkan untuk penggunaan di lingkup ilmiah seperti bahasa pemrograman R, Octave, MATLAB, dan matematika. Yang kedua, tujuan. Ada 4 tujuan dalam 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 laporan ini. Yang pertama, mampu memprogram aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, mampu mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, mampu menampilkan grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pada waktu tertentu. Yang keempat, mampu menampilkan diagram batang permasalahan sistem tenaga di mana analisis aliran daya optimal. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka rumusan masalah ini antara lain yang pertama, bagaimana cara memprogram aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, bagaimana cara mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, bagaimana menampilkan grafik penjadwalan nyala padam operasi unit pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pada waktu tertentu. Yang keempat, bagaimana menampilkan diagram batang permasalahan sistem tenaga di mana analisis aliran daya optimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurdila. Untuk bab 2 tinjauan pusaka akan dibacakan oleh Tarisa Paradila. Pada Tarisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 pemahaman aliran daya. 2.1.1 konsep aliran daya. Aliran daya atau load flow study adalah analisis numerik aliran tenaga listrik dalam sebuah sistem kelistrikan. Studi aliran daya memungkinkan untuk mengetahui kondisi operasi sistem, termasuk tegangan arus daya reaktif pada berbagai titik jaringan listrik dalam keadaan operasi normal, baik yang sedang berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya 2.1.2 parameter aliran daya. Parameter aliran daya dalam sistem tenaga listrik merujuk pada berbagai variabel dan faktor yang terlibat dalam perhitungan aliran daya. Beberapa parameter yang relevan dalam aliran daya antara lain adalah variabel operasi seperti daya aktif, daya reaktif, besaran tegangan, dan sudut fasa tegangan. Selain itu, terdapat pula parameter kualitas aliran daya seperti nilai jatuh tegangan atau drop voltage dan nilai rugi-rugi daya atau loss yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem tenaga listrik. Informasi mengenai data saluran transmisi juga merupakan parameter yang relevan dalam analisis aliran daya. Selanjutnya 2.2 keterlibatan jam dalam optimisasi aliran daya. 2.2.1
Pengenalan pemrograman Julia aliran daya. Pemrograman Julia dapat digunakan untuk merancang dan menyelesaikan masalah aliran daya dalam sistem tenaga listrik. Aliran daya adalah analisis penting yang memodelkan distribusi arus dan tegangan dalam jaringan listrik untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara efisien dan andal. Berikut adalah pengenalan singkat tentang cara menggunakan Julia untuk analisis aliran daya. 1. Pendefinisian model. Kedua, menyusun persamaan aliran daya. Ketiga, formulasi masalah optimisasi. Keempat, penggunaan paket Julia untuk optimisasi. Kelima, pemecahan persamaan dengan Julia. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tarisa. Untuk bab 3 penampilan hasil program itu akan dijelaskan langsung oleh Zairo Alfiat Saeda. Pada Zairo dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu masuk ke Julia. Yang pertama yaitu menggunakan kata using gem. Yang kedua yaitu using high. Diperhatikan untuk huruf-hurufnya. Untuk using gem, punya itu huruf kecil. Dan untuk using high, I-nya itu huruf kecil. Jika salah dalam penulisan, dia akan error. Selanjutnya masuk ke codingan, yaitu yang pertama kita mencari fixed cost. Pertama kita masukkan add variable, buka kurung, model fixed cost, tutup kurung. Selanjutnya kita ke objektif. Untuk mengetahui perhitungan yang akan dicari, di sini kita akan mencari 5 buka kurung 16 underscore 50 ditambah 16 underscore 80 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu masuk ke constraint, yaitu untuk menghitung yang di objektif untuk fixed cost tadi dari variabel 5 buka kurung 16 underscore 50 ditambah 16 underscore 80 ditambah 16 underscore 40 dan seterusnya. Untuk mengetahui hasilnya tadi, kita menggunakan perintah print model. Dan akan muncul nilainya tadi. Untuk soal berikutnya yaitu variable cost. Variable cost sama saja seperti yang fixed cost. Menggunakan variabel, objektif, constraint, dan untuk hasilnya kita lihat di print model. Selanjutnya yaitu logika. Selanjutnya yaitu variable model startup cost. Sama juga kita menggunakan variabel, objek, dan constraint. Ini untuk yang selanjutnya yaitu shutdown cost. Mencari shutdown cost. Di sana ada, selanjutnya itu logika condition. Di sana ada unit 1, time period 1, unit 2, time period 2, dan unit 3, time period 3. Kita masukkan angka sekaligus dan langsung constraint. Maka variabel yang disebutkan diketahui. Di atas maka kita bisa langsung constraint. Kita masukkan sesuai pada soal dan masukkan angka pada unit ke-2, 3, hingga mendapatkan hasilnya di print model ini. Di print model yang ini. Dari print model ini, didapatkan hasil yang diketahui yaitu fixed cost.
variabel cost star, upstart cost, step down cost, dan unit periode 1, unit periode 2, dan unit periode 3. Setelah didapatkan datanya, dapat kita lihat grafiknya. Dapat dilihat pada grafik time period yang didapatkan 0. Mengapa mendapatkan nilai naik? Dikarenakan kami mencoba nilai yang berbeda agar dapat melihat perbedaan grafik yang meningkat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Zairo. Untuk selanjutnya itu bab 4 penutup. Adapun kesimpulan dari proyek dan tugas kami ini, yang pertama itu ekspresivitas dan kekuatan Julia. Julia memiliki keunggulan dalam kinerja dan ekspresivitas. Dengan menggunakan Julia, Anda dapat mengimplementasikan model aliran daya dengan sintaksis yang bersih dan efisien, serta memanfaatkan kinerja tinggi Julia komputasi numerik. Yang kedua itu fleksibilitas dengan jam. Jam menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan masalah optimisasi dengan cara yang lebih intuitif. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemungkinan perubahan model dengan lebih mudah jika ada perubahan kebutuhan analisis atau penyesuaian masalah. Yang ketiga itu penyelesaian masalah optimisasi. Julia bersama dengan jam dapat menggunakan berbagai solver untuk menyelesaikan masalah optimisasi aliran daya. Penggunaan dapat memilih solver yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik masalah yang dihadapi. Yang keempat itu ada analisis yang akurat dan cepat. Dengan kemampuan Julia dalam komputasi numerik dan pemrosesan data yang efisien, penggunaan jam untuk menghitung aliran daya dapat menghasilkan solusi yang akurat dalam waktu yang relatif cepat. Ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan operasional dan perencanaan sistem tenaga listrik. Yang kelima itu ada pemeliharaan kode. Kode Julia yang ditulis dengan baik menggunakan jam dapat menjadi lebih mudah dipelihara karena sintaksis yang bersih dan ekspresif. Hal ini dapat mempermudah penggunaan pemahaman dan perubahan kode oleh pengembangan atau tim yang bertanggung jawab. Yang keenam itu ada kemampuan pengoptimalan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur optimisasi yang disediakan oleh jam, pengguna dapat dengan mudah mengoptimalisasi mode aliran daya untuk berbagai tujuan seperti minimasi kerugian daya, mengoptimal kapasitas, atau pemenuhan persyaratan tegangan. Yang ketujuh ada pengembangan berkelanjutan. Julia merupakan bahasa yang aktif dikembangkan dan komunitasnya terus tumbuh. Hal ini memberikan jaminan bahwa alat-alat seperti jam akan terus diperbarui dan disempurnakan seiring waktu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.